Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 7:30 ya guys. Gua agak kesiangan dan kali ini kita udah memasuki bulan Agustus yang dirayakan sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini kita memasuki ulang tahun ke-81. Dan sesuai tema itu, maka hari ini gue akan ajak kalian untuk mampir ke sebuah taman terbaru di Jakarta yang temanya harusnya sesuai dengan hari kemerdekaan ya. Tapi sebelum itu kayaknya gue akan ngelup sedikit di dalam kota sebelum nantinya gue akan mampir ke sana. Dan taman itu adalah dinamai Taman Bendera Pusaka. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Oke, setelah muter-muter di dalam kota di Loop Gatot Subroto hampir 40 kilo guys. Sekarang gua ada di daerah Kebayoran Baru di Jalan Barito. Dan ini di atas gua adalah Jembatan Merah Putih. Jadi Taman Bendera Pusaka ini merupakan gabungan dari 3 buah taman yang diresmikan baru bulan Maret ya, tahun 2026. Dan yang taman paling kecil ini adalah Taman Ayodhya atau juga dikenal sebagai Taman Barito, yang luasnya sekitar 7.500 meter guys. Dan diresmikan tahun 70-an di zaman era Gubernur Ali Sadikin. Nah, jadi kebuka sekarang ya di Taman Ayodhya-nya. Dan kalau kalian yang di tahun 90-an hingga tahun 2000 mampir kemari, kolam di tengah taman itu nggak kelihatan ya, karena di sekelilingnya tertutup oleh pedagang bunga dan ikan hias. Itu ada jembatannya, jadi macet karena di ujung itu ada traffic light ya guys. Nah, itulah traffic lightnya. Taman Ayodhya ini adalah taman yang posisinya di sisi timur. Dan coba gua muter dari Taman Ayodhya, gua muter balik di Jalan Barito. Dan di sebelah kiri ini adalah Taman Langsat yang merupakan di sisi selatan dari Taman Bendera Pusaka. Dan di tahun 2028 itu kios-kios bunga dan ikan hias ditertibkan. Yang tadinya menutupi Taman Ayodhya dipindah ke sisi timur Jalan Barito ya, di sebelah kiri ini. Jadi di sepanjang jalan ini dulu adalah kios-kios, ada pedagang kuliner, kios tanaman hias, dan juga hewan piaraan itu guys. Dan di tahun 2025 kembali ditertibkan karena akan dilakukan revitalisasi taman
Dari situ nyambung ke Jalan Kalimaja. Kalau sebelah kiri itu ke ya, Pasar Majestic ya guys. Dan gua akan coba cari jalan masuknya dulu. So let's go. Dan sekarang gua udah tiba di Taman Leuser yang merupakan bagian utara dari Taman Bendera Pusaka. Jadi ternyata sepeda nggak boleh masuk guys, karena jalannya sempit katanya ya. Oh, jadi ini tempat parkirnya di sini dan ini adalah batasnya. Karena jalannya nggak lebar katanya guys. Jadi di taman bagian utara ini dulu digunakan sebagai fasilitas pembibitan dari Dinas Pertamanan Provinsi DKI. Oh, dilarang menaiki sepeda di taman tuh. Ya, dilarang membawa hewan peliharaan. Wah, sayang banget ya. Tapi kayak gitu, ini adalah revitalisasi taman yang menghabiskan dana sekitar 100 miliar guys. Dan dari sisi utara di Taman Leuser ini nantinya terhubung dengan Taman Langsat di sisi selatan melewati terowongan Cakrawala sebutnya. Wah, gimana guys, nggak bisa masuk juga. Oke, kayaknya gua coba sambungin ke sana dan nanti kita lanjut lagi. So let's go. Ternyata dikasih izin khusus guys sama Pak Security-nya untuk bisa dituntun, tapi nggak diperkenankan untuk sampai ke nyebrang ke Taman Langsat. Tapi coba kita lihat aja. Ini karena masih baru jadi pohonnya belum terlalu rindang ya guys. Jadi mungkin butuh waktu beberapa tahun. Dan memang lokasinya itu berada di Jalan Leuser. Di area ini penamaan jalannya menggunakan nama-nama gunung di Indonesia. Makanya taman ini disebut Taman Leuser. Dan lokasinya itu di Kebayoran Baru, yang sejak masa Batavia itu memang diperuntukkan sebagai kota taman guys, karena letaknya di bagian selatan Jakarta yang merupakan area resapan air hujan ya guys. Jangan lupa di sisi utara Pulau Jawa itu, kota Jakarta itu merupakan daerah rawa. Jadi air yang mengalir dari sisi selatan itu memang harus ditangkap, dan begitu juga hujannya itu harus diresapkan dulu sebelum menyebabkan banjir di bagian utara Jakarta. Oh, ini cuman ini ya jembatannya, dan di bawah itu ada tunnelnya. Cuman gua tadi udah dikasih pesan sama Pak Satpam untuk nggak melewati tunnel ini.
Itu ya, masuknya ke dalam situ ya guys. Dan kita balik. Di sini ada sedikit tempat permainan anak-anak. Memang di tunnelnya tadi mesti ngelewatin tangga sih guys, jadi memang kalau menggunakan sepeda agak sulit ya sepertinya ya. Tadinya asumsi gue itu kalau gue ke taman ini agak siang, gue berharap udah agak sepian ya, dan memang bener kayaknya tadi pas pagi kayaknya sepertinya banyak acara juga. Dan juga ada rombongan kedua tuh, anak-anak yang pakai baju karate, sepertinya baru selesai acara juga. Di sini sepertinya ada aliran sungai ya guys, dan pembuatan dinding sungainya tuh udah ditinggiin itu. Cuman sepertinya sungainya harus ditreatment lebih lanjut ya. Kondisi airnya masih agak sedikit hitam. Ini masih latihan guys. Jadi ada tamannya itu bentuknya memanjang. Ya, ini adalah tampak sekeliling dari Taman Bendera Pusaka sisi utara yang dahulu dikenal sebagai Taman Leuser. Oke, gue akan foto-foto dulu dan gue coba akan lanjut ke sisi taman lainnya. So let's go. Dan sekarang gue sudah berada di luar Taman Leuser. Ini di Jalan Leuser. Kalau ke kanan itu ke arah Pasar Majestic, dan gue akan belok kiri ke Jalan Kiai Maja. Dan di bawah jembatan ini terdapat terowongan cakrawala yang menghubungkan Taman Leuser dengan Taman Langsat. Cuman gue nggak yakin boleh masuk ya guys. Mudah-mudahan boleh dituntun seperti tadi, tapi kemungkinan besar tuh nggak boleh. Oh, dan ini adalah pintu masuk gate D. Coba gue akan nanya dulu ya guys. Dan ini adalah ujung dari terowongannya guys. Tuh ya. Jadi emang sempit banget, dan bawahnya itu graded steel ya. Jadi emang agak bahaya kayaknya. Ya, kita lanjut.
Total luas Taman Bendera Pusaka ini 5,6 hektar ya guys. Jadi kalau dilihat itu memang jalannya berkelok-kelok dan gak terlalu lebar. Jadi emang agak riskan kalau untuk naiki sepeda. Ini kayaknya bagian wetlandnya ini, tapi belum totally jadi ya, karena memang butuh waktu agak lama untuk memperbaiki ekosistem. Dan di seberang sana itu adalah area permainan anak-anak. Nah, ini ada ruang baca guys. Jadi beneran sepedanya tuh harus diparkir guys sebenarnya. Jadi karena boleh muter jembatan untuk keluar, jadi gua sekalian aja. Karena di sini, nah ini dia yang menyebabkan taman ini disebut Taman Bendera Pusaka guys. Karena di sini ada sebuah patung ini ya. Ini adalah patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka, dan konon kondisi beliau saat menjahit bendera ini adalah sedang mengandung putra beliau, yaitu Bapak Guntur Soekarno Putra. Ini kita tinggalin. Wah, kalau ini sih kolam teratanya sih udah agak kelihatan rapi ya guys. Ini tuh ada seperti amphitheaternya. Artinya kalau di sini gua nggak bisa nyebrang melewati jembatan Merah Putih ya guys, yang merupakan jembatan yang menghubungkan Taman Langsat dengan Taman Ayodhya. Nih kita nyebrang ke jembatan sini ya guys. Wow, ini itu semuanya masih belum rapi guys. Ada kios-kios makanannya juga. Ramai ya guys. Nah, gue keluar lewat pintu ini berarti ya. Tadi pintu ini gue masuknya.
akan keluar di pintu C. Habisin aja. Adalah pemandangan amfiteaternya. Dan sekarang pohonnya gede banget ya guys. Dan ini langsung ketemu dengan jalan Barito lagi. Ini menyusuri pedestrian di jalan Barito yang dulunya kios-kios hewan piaraan dan toko bunga guys. Oh, ini bagian permainan anak-anaknya. Tadi posisi yang buat naik-naik itu panjat-panjatan ya guys. Tuh rame. Oke, gue coba minta izin foto-foto dulu. Yang pasti semestinya gue nggak boleh masuk ke dalam untuk bikin vlog lagi pakai sepeda, tapi gue akan coba usaha ya guys. So let's go. Dan ini harusnya merupakan pintu F ya. Di sini ada permisi Bu. Sayangnya kita nggak boleh naik ya guys. Ini adalah jembatan merah putih. Jadi itu naik dari sana guys, dari sisi kanan tadi, keliling ke atas dan menyeberangi jalan Barito hingga turun ke Taman Ayodhya. Ayo coba kita seberang ke depan ya. Kita ikutin jembatannya. Dan mungkin taman ini adalah yang paling terkenal di antara ketiganya ya guys. Keren banget tuh struktur besinya ya. Padahal taman ini luasnya cuma sekitar 7.500 meter dengan kolam buatan di tengah seluas 1.500 hektar. Tadinya sisi kiri itu semuanya tertutup sama kios-kios guys, dan sekarang udah kebuka. Oh, itu kalau gue turun ke bawah nanti bisa tembus ke sana guys. Taman Bendera Wisata.
dalam keseluruhannya. Ada vending mesin yang jual minuman ya guys, tapi kebanyakan tuh Pocari, dan ini adalah ujung jembatannya. Pemandangan dari sini guys, mantep itu di Jalan Mahakam. Dan gue udah sampai ke ujung. Ini ada tangga di sini, jadi pedestrian nggak harus berjalan terlalu jauh untuk naik jembatannya ya guys. Coba dikit. Ini adalah pintu A. Oh, nggak nyambung guys. Ternyata harus keluar sedikit. Nah, di sini ada gardu listrik soalnya. Dan ini adalah tampak dari pintu masuk utamanya. Sepertinya akses utama Taman Ayodhya justru ada di Taman Merdeka Pusaka itu ada di sisi Taman Ayodhya ini ya guys. Oke. Oke, gue akan beres-beres dan sekarang waktunya kita cari mbaknya. Let's go. Dan nggak jauh dari Taman Bendera Pusaka, ini masih di Jalan Lawai. Di sini tuh ada ini ya guys. Lokasinya di Gedung Kamome. Dan ini adalah Ramen Sanpachi. Ini adalah sebuah brand internasional sebenarnya ya. Gue malah pertama kali makan tuh bukan di Indo. Tempatnya keren banget dan restoran ini bukanya 24 jam. Cuman sekarang posisinya udah hampir setengah 12 dan ini di hari Minggu ya guys. Keren tempatnya tuh. Asahi Super Dry. Dan ini suasananya.
ada orang Jepangnya juga guys, jadi harusnya otentik ya. Ruangannya lumayan luas, ini masih ada di dalamnya ini lagi semi private dan ada smoking areanya. Oke, gua stop dulu dan nanti kita sambung lagi. Oke, sekarang gue udah datang dan ini ramen Kanpachi ya. Ini brand internasional tapi malah gue belum pernah makan yang di Indonesia, malah yang gue makan itu di Singapura di Takashimaya guys. Dan yang gue pesan kali ini adalah tonkotsu ramen, jadi pork. Jadi isinya ini ada daging kasyunya dan ada jamur, ada potongan daun bawang ini dan ada norinya juga. Dan untuk mie-nya itu ada opsinya ya, ada yang mie keriting lurus dan nggak tahu apa lagi tadi. Seporsi ini harganya 82.000 dan gue tadi direkomend untuk pilih mie itu yang keriting dan setengah matang, katanya itu yang best sellernya. Jadi kuahnya ini kuah tonkotsu dan untuk yang versi ayamnya juga ada tori python ramen guys. Wow, kuahnya mantap guys, asinnya pas, gurihnya juga pas, gak terlalu mendok. Mie ini porsinya kalau dibandingin sama Jepang ya nggak sebanyak di Jepang ya, tapi yang di Jepang itu kan biasa harganya 1000-an yen tuh, kurang lebih 110.000 ya, memang lebih murah sih. Jadi mie nya itu nggak sampai keriting banget sebenarnya dan katanya setengah matang. Ini nggak sedikit cuy ya guys. Norinya wah enak sih guys, mantap ini. Cuman daging kasyunya itu cuman ada satu ya guys. Seaweednya crunchy guys, enak. Enak sebenarnya, tapi yang biasa gue lakukan itu tambah bawang putih ya. Jadi di sini tuh kondimennya ada seaweed, ada togarashi, bubuk cabai, ada bawang putih dan ada sambal. Yang pasti kalau gue tuh fans bawang putih, sambalnya dikit aja guys. Ya kita coba kita aduk dulu. Karena sup tonkotsu itu kalau bawang putih itu mantep ya. Ini bawang putihnya udah digiling, jadi udah paste. Jadi gampang ngeblend ke kuahnya guys. Langsung wanginya kayak gini. Langsung mantep banget. Langsung kayak aha moment. Mantap guys. Ini buat yang kangen sama ramen di Jepang sih boleh kemari guys. Lumayan otentik dan tadi ada beberapa juga tamunya yang beneran orang Jepang. Kayaknya emang
wajib dikasih bawang putih. Jadi lebih kompleks rasa kuahnya. Mudah-mudahan lagu background ini gue gak kena copyright ya guys. Nggak tahu, mungkin kalau cash ini ditambah mungkin harganya harus naik ya. Mungkin kalau harga 100.000 tapi casingnya dikasih 3 atau 4. Casingnya yang bagian gelapnya dagingnya malah berserat. Casingnya tuh kayak pork belly-nya kayak lemaknya nggak ngikut gitu ya. Jadi nggak lembut banget tapi nggak keras juga sebenarnya. Termasuk enak ini guys. Dan pas banget lokasinya daerah Melawai, buka 24 jam. Jadi kalau yang habis pergi minum-minum, mungkin sebelum pulang lapar dulu, bisa makan di sini guys. Mie-nya itu enak ya, memang bener setengah matang. Jadi teksturnya agak kayak sedikit kayak mie alot, tapi nggak gede. Cuman porsinya kurang gede. Wah, gue ngasih sambelnya juga pas. Ada rasa-rasa doang tapi nggak ada pedas banget ya. Nah, seperti biasa pasti kering guys. Jadi gue akan beres-beres dan nanti gue sambal lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang malah cuacanya agak mendung guys. Tadi setelah makan malah dikasih free dessert ya. Dikasihnya konnyaku jelly rasa leci, lumayan, dikasih 4 potong. Dan beneran guys, itu rasanya cukup otentik ya. Wah, ini agak ribet jalanannya nih di Blok M ya. Dan sekarang gue masuk di bawah terowongan di depan Blok M Plaza nih. Yang tadinya panas malah sekarang mendung guys. Dan sekarang udah jam 12. Mungkin jarak gue sampai rumah ini masih sekitar 15 kilo lagi, mungkin antara 15 sampai 20. Mudah-mudahan nggak sampai hujan ya. Jadi itu dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue.
Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.